Tolonglah, jangan sekarang. Aku capek banget. Semalam Pak Danu udah. Bukannya itu udah cukup buat kamu? Aduh, perih banget. Iya, aku tahu. Nanti malam Pak Arman yang mau datang. Dia orangnya kuat. Dia punya banyak hal yang bisa kamu ambil. Tapi tolong berhenti nyakar kulit aku dari dalam. Lapar ayah, kasih lebih banyak. Aku kasih semuanya yang kamu mau. Kamu bikin aku cantik, kamu bikin aku kaya. Tapi kenapa rasanya kayak mayat hidup? Berapa bang? 10.000 kan? Anu Neng Ayah, kok malam ini? Aduh, abang bingung ngomongnya. Kenapa? Bedak saya ketebelan ya? Atau lipstiknya kurang menyala? Bukan Neng, muka Nengnya kayak percaya sendiri. Padahal ini mendung, lampu jalan juga mati. Tapi wajah Neng kayak disorot lampu panggung. Abang sampai gemeter liatnya. Itu namanya pesona wanita cari nafkah bang. Ini uangnya, kembaliannya ambil aja buat beli kopi supaya nggak bengong terus. Makasih Neng, tapi hati-hati Neng. Tadi pas Neng turun, abang lihat bayangan Neng di aspal. Kok tingginya beda ya? Kayak lebih besar dari aslinya. Ah, perasaan abang aja itu. Mungkin abangnya kurang tidur. Udah sana cari penumpang lain. Ini perasaan aku aja, atau emang tiba-tiba jadi merinding gini? Mana sih dia? Katanya jam segini sudah sampai. Kalau bukan karena mukanya yang bikin kangen, sudah saya tinggal dari tadi. Maaf ya Pak Danu sayang, tadi di jalan agak macet. Udah lama ya nungguin saya. Aduh ayah, begitu kamu masuk rasa kesal saya langsung hilang total. Sini duduk dekat saya. Kenapa kamu makin hari makin cantik aja sih? Kan saya dandan khusus buat Bapak. Mau minum apa malam ini? Atau mau langsung nyanyi lagu kesukaan Bapak? Tunggu, diam sebentar. Di dekat telingamu itu apa? Kayak ada jarum kecil berkilau di dalam kulit. Kedip-kedip terus kalau kena lampu biru ini. Oh, itu cuma sisa glitter dari salon tadi sore Pak. Biasalah, gaya anak muda zaman sekarang. Bukan, ini beda. Kayak bernapas. Kamu pakai susuk ya ayah. Jujur saja, saya nggak bakal marah kok. Malah saya makin penasaran. Jangan tanya aneh-aneh ya Pak Danu. Lebih baik Bapak nikmatin aja malam ini. Karena kita nggak pernah tahu besok Bapak masih bisa mampir ke sini atau enggak, iya kan? Maksudmu apa ya? Kok omonganmu jadi serang begitu? Maksud saya kan Bapak sibuk kerjanya. Ayo minum dulu, jangan dipikirin. Mat, coba denger sebentar dah. Kamu denger nggak itu? Denger apa sih Jak? Cuma suara mesin AC itu mah. Kamu terlalu sering jaga malam ini, jadi parnoan. Bukan Mat, denger baik-baik. Depan kamar ayah ada suara serak-serak kayak orang lagi nyeret kuku panjang di atas ubin. Loh, kok gelap total? Lampunya mati ya? Biasanya kan si ayah paling gak tahan gelap, harus nyala lampunya kalau lagi istirahat. Nah, itu dia masalahnya, lampunya mati. Tapi dari tadi aku dengar langkah kaki mondar-mandir di dalam. Cepet banget langkahnya, Mat. Gak mungkin langkah manusia bisa secepat itu di dalam kamar sekecil itu. Mungkin dia lagi dandan dalam gelap, pakai logika dong. Terus tiap kali suara mendekat ke pintu, hawanya jadi dingin banget, kayak kita lagi berdiri di depan pintu kulkas yang kebuka. Sudah Jak, gak usah dicari tahu. Mau ayah lagi ngapain, mau dia pelihara apa, itu bukan urusan kita. Yang penting kita gak ganggu. Ayo balik ke pos, aku mendadak pengen ngopi. Aku cuma kasihan sama langganannya Mat. Pak Danu sudah 3 hari gak kelihatan keluar dari area sini.
Tolonglah, jangan sekarang. Aku capek banget. Semalam Pak Danu udah. Bukannya itu udah cukup buat kamu? Aduh, perih banget. Iya, aku tahu. Nanti malam Pak Arman yang mau datang. Dia orangnya kuat. Dia punya banyak hal yang bisa kamu ambil. Tapi tolong berhenti nyakar kulit aku dari dalam. Lapar ayah, kasih lebih banyak. Aku kasih semuanya yang kamu mau. Kamu bikin aku cantik, kamu bikin aku kaya. Tapi kenapa rasanya kayak mayat hidup? Lihat ini, rambut aku mulai rontok, mataku makin hitam. Tapi nggak apa-apa, selama mereka masih mau sujud di kaki aku karena wajah ini, aku akan terus kasih kamu makan. Sabar ya, penunggu kesayanganku, malam ini kita pesta lagi. Jadi benar-benar nggak ada yang lihat Pak Danu keluar dari gedung ini. Mobilnya masih ada di depan, tapi orangnya hilang ditelan bumi. Sumpah Bu, saya sudah cek CCTV di depan pintu depan. Nggak ada sosok Pak Danu keluar. Tapi pas saya cek kamar tempat dia sama Ayah kemarin, ruangannya rapi banget. Kayak nggak ada bekas orang habis karaokean. Ini sudah orang ketiga dalam sebulan, Jak. Kalau polisi sampai datang ke sini, bisnis kita bisa tutup. Kamu udah coba tanya Ayah? Nah itu dia masalahnya Bu, setiap saya dekati Ayah, bulu kuduk saya langsung berdiri semua. Terus kemarin pas saya papasan di tangga, saya nggak sengaja lihat kakinya, dia kayak jalan gak napa Bu, tumpitnya sedikit melayang. Jangan ngaco kamu, mungkin dia cuma pakai hak tinggi yang model baru. Jangan bikin isu yang aneh-aneh di sini. Bukan cuma itu Bu, tadi sore saya nemu dompet Pak Danu di selokan belakang kamar Ayah. Isinya masih lengkap, tapi dompetnya bau amis banget, kayak bau daging busuk. Saya jadi takut, jangan-jangan Ayah itu bukan, ya ibu tahu sendirilah. Udahlah, yang penting malam ini Pak Arman mau datang. Dia orang penting, penyumbang terbesar kita. Jangan sampai kamu kelihatan ketakutan di depan dia. Jaga mulut kamu. Gila, sudah keluar uang banyak pun aku masih ketagihan sama wanita itu. Ada apa sih sebenarnya sama dia? Kenapa melamun di sini Pak Arman? Uangnya nggak bakal lari kok. Saya yang bakal lari ke pelukan Bapak. Astaga Ayah, kamu sejak kapan berdiri di situ? Gak ada suaranya sama sekali, kayak angin saja. Baru aja. Kenapa? Bapak takut ya? Tanganmu kok dingin banget Ayah, kayak habis pegang es batu. Kamu lagi sakit, tapi muka kamu cantik saja. Kulitmu kayak porselen, gak ada pori-porinya. Dingin itu karena saya udah lama nggak ngerasain hangat Pak. Bapak mau kan bagi kehangatan sama saya di dalam? Di luar sini terlalu banyak yang melihat. Siapa yang melihat? Cuma ada kita berdua di lantai ini. Bapak nggak lihat ya, di atas pohon-pohon itu mereka semua nungguin Bapak. Ayo masuk ke kamar. Jangan biarin dia nungguin lebih lama lagi, nanti dia marah. Iya, ayo kita masuk sekarang. Jangan bicara yang aneh-aneh lagi ya. Ayah, jujur ya, kamar kamu ini auranya beda banget. Bau wanginya aneh, kayak wangi bunga kuburan dicampur bau besi akarat. Kamu nggak pernah buka jendela? Kalau dibuka nanti dia masuk tanpa izin Pak. Biarin aja baunya begitu, lama-lama juga Bapak terbiasa. Sini duduk di samping saya Pak. Loh, Ayah, coba lihat ke cermin itu. Lampunya rusak ya? Kok bayangan kamu di cermin gerakannya telat? Kamu sudah duduk, tapi bayanganmu masih di sana berdiri. Mungkin matanya Bapak lagi capek, kebanyakan hitung uang ya. Ini lihat mata saya aja Pak, jangan lihat ke cermin.
Astaga, barusan saya lihat ada sosok tinggi hitam berdiri di tempat belakangmu lewat pantulan cermin itu. Tapi pas saya nengok ke belakang, kosong. Ayah, jujur sama saya, kamu simpan apa di kamar ini? Saya nggak nyimpen apa-apa, Pak. Dia yang nyimpen saya. Jangan teriak-teriak. Dia nggak suka orang yang berisik. Nanti dia bangun sepenuhnya. Enggak benar ini. Saya mau keluar. Masa bodoh sama uang itu. Saya mau pulang sekarang. Ayah, buka pintunya. Kenapa nggak bisa diputar? Kamu kunci pakai apa ini? Udah telat, Pak Arman. Susuknya udah terlanjur berdenyut. Dia yang sudah mencium bau ketakutan Bapak. Dia mau jatahnya malam ini. Ah, lihat itu. Lantainya kayak bernapas. Tolong, jangan mendekat. Pergi kamu setan. Jangan takut, Pak Arman. Cuma sebentar kok. Dia cuma mau minjem nyawa Bapak buat kasih saya kecantikan abadi. Lihat betapa indahnya cahaya ini. Ampun ayah, saya punya anak istri. Jangan ambil saya. Bapak yang datang sendiri ke sini. Bapak yang pilih saya karena wajah ini. Sekarang Bapak harus bayar harganya. Tempat apa ini? Ayah, buka pintunya. Jangan biarkan makhluk itu masuk ke sini. Gak ada tempat sembunyi lagi, Pak Arman. Kamar mandi ini, kasur itu, semuanya sudah jadi miliknya. Bapak dengar itu? Dia lagi nyeret badannya di lorong luar. Kamu gila ya? Kamu tukar nyawa orang demi kamu kayak begitu. Lihat dirimu, kamu nggak cantik, kamu kayak mayat. Bapak pikir aku mau begini? Aku cuma mau hidup enak. Aku cuma capek dihina miskin. Tapi sekarang dia nggak mau pergi. Dia makan semua orang yang aku sayang. Sekarang dia mau makan Bapak. Itu tangannya masuk lewat dua pintu, hitam panjang. Ayah tolong, kamu yang bawa dia. Kamu yang harus usir dia. Dia nggak mau pergi kalau nggak ada darah, Pak. Dia haus. Susuk ini, benda sialan ini terus-terusan manggil dia. Kamu mau ini kan? Kamu mau cahaya ini terus nyala dan nyawa orang lain? Ayah, apa yang kamu lakukan? Jangan pakai pecahan kaca itu. Aku udah cukup jadi budak kamu. Kalau aku nggak bisa cantik selamanya, mending aku nggak punya muka sama sekali. Jangan ayah, astaga darahnya. Keluar kamu, pergi dari neraka. Aku nggak butuh pesona ini lagi. Aku nggak butuh uang kalian semua. Kau akan ikut aku. Pergi Pak Arman, lari. Mumpung dia lagi lemah, lari lewat jendela. Jangan pernah lihat ke belakang lagi. Maafkan saya ayah, maaf. Astagfirullah Pak Arman, Bapak kenapa? Kayak habis dikejar setan begitu kondisinya. Ayah sudah gila. Jangan ada yang masuk ke kamar itu. Jangan ada yang berani buka. Tenang dulu Pak, minum dulu ini. Memangnya ada apa? Ayah kemana? Tadi saya lihat lampunya mati nyala dari jauh. Dia nggak ada. Dia ditarik kembali ke lantai. Saya lihat sendiri. Dia ngerobek mukanya pakai kaca. Darahnya hitam mat, bukan merah. Ditarik ke lantai. Bapak jangan bercanda deh. Mana mungkin orang bisa masuk ke dalam ubin. Dengar ya, tempat ini terkutuk. Kalian cuma jaga gedung, tapi kalian nggak tahu apa yang dia pelihara di dalam sana. Saya nggak mau balik lagi. Ambil aja tas saya di dalam. Saya nggak butuh uang itu lagi. Jak, kita harus cek kamarnya. Kalau ayah mati di dalam, kita yang kena masalah sama polisi. Aku nggak berani mat. Kamu nggak denger tadi darah hitam? Aku lebih baik dipecat daripada harus masuk ke kamar itu sendirian. Duh,
Kok mendadak dingin banget ya di sini? Mana toiletnya jauh amat? Cari siapa, Mas? Kok sendirian aja? Mbak, kerja di sini ya? Toilet di sebelah mana ya? Saya baru pertama kali ke sini. Toiletnya rusak, mending ikut saya aja. Saya punya sesuatu yang berkilau di kamar ini. Sesuatu yang berkilau? Berlian maksudnya? Wah, mbak ini lucu juga. Tapi kok jalannya seret begitu? Kakinya sakit. Pak, jangan mendekat ke sana. Kenapa sih? Orang lagi ngobrol sama mbak ini juga. Mbak yang mana, Pak? Di sana itu tembok mati. Itu bekas kamar Ayah yang sudah ditutup permanen. Loh, tadi ada di sini berdiri. Masa hilang sekejap? Dia masih di sini, dia nggak pergi. Dia cuma lagi nunggu orang yang cukup serakah buat ngambil susu itu dari lantai.